Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizuddin Aqso Triastowo dengan NPM 24964155, program studi ilmu komunikasi, asal daerah dari Bantul, Kecamatan Serandakan, dan usia sekarang yaitu 21 tahun. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Dalam presentasi ini saya akan membahas konsep kepemimpinan dengan studi organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau yang biasa dikenal dengan IPM. Kepemimpinan pada dasarnya bukan hanya soal jabatan atau posisi, tetapi tentang kemampuan mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik berdiri di atas anggotanya tetapi berjalan bersama mereka. Nilai inilah yang sangat relevan dengan organisasi pelajar seperti IPM. Untuk organisasi yang dipilih, kebetulan saya dulu pernah bergabung di organisasi ini ketika saya masih sekolah. Di organisasi tersebut dulu saya menjabat sebagai ketua bidang pengembangan bahasa dan juga pernah menjadi ketua bidang kewirausahaan, pernah juga menjadi ketua bidang advokasi dan keamanan. Dalam 2 periode kepemimpinan saya menjabat di dua ketua bidang, 1 sekretaris bidang. Itu selama 2 periode saya di organisasi IPM tersebut. Organisasi IPM sendiri atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah yaitu sebuah organisasi otonom milik Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembinaan dan pengembangan pelajar. IPM itu hadir di lingkungan sekolah atau madrasah Muhammadiyah serta memiliki peran sebagai wadah kaderisasi pelajar agar memiliki karakter Islami, kepemimpinan dan kepedulian sosial. Untuk IPM sendiri itu meliputi yang pertama ada kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua kegiatan keilmuan dan dakwah pelajar. Yang ketiga pengabdian masyarakat. Yang keempat pengembangan minat dan bakat pelajar. IPM bukan hanya sebuah organisasi tetapi juga ruang belajar bagi pelajar untuk menjadi pemimpin sejak dini. Untuk visi, misi, dan target di organisasi IPM yaitu visi di IPM itu adalah mewujudkan belajar Islam yang berilmu, berakhlak mulia, kritis, dan berkemajuan. Visi ini menekankan bahwa pelajar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian sosial, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Untuk misinya, untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilakukan organisasi IPM yaitu yang pertama, menanamkan nilai keislaman dan kemuhammadiyahan dalam setiap aktivitas organisasi. Yang kedua ada mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kepercayaan diri anggota. Yang ketiga yaitu mendorong belajar aktif dalam kegiatan sosial dan intelektual. Yang keempat, menciptakan budaya organisasi yang disiplin, terbuka, dan bertanggung jawab. Misi ini dibuat atau disusun agar IPM tidak hanya aktif secara kegiatan, tapi juga kuat secara nilai. Untuk strategi kepemimpinan di IPM yaitu yang
saya terapkan, yang pertama ada menguatkan kaderisasi melalui pelatihan rutin. Itu sejenis kayak pelatihan seminar begitu, dan untuk per bidangnya itu pasti ada seminar sendiri-sendiri. Yang kedua ada mengoptimalkan media sosial sebagai sarana dakwah dan komunikasi pelajar. Untuk poin kedua ini biasanya di IPM itu mengoptimalkan media sosial sebagai sarana dakwah itu bagian dari bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Itu pun saya belum pernah menjabat sebagai bidang itu, jadi saya kurang paham gimana program kerja di bidang tersebut. Yang ketiga yaitu membangun kerjasama dengan sekolah dan masyarakat. Ini sering dilakukan ketika ada event-event besar. Kami selalu mengundang sekolah-sekolah sekitar atau masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam event tersebut. Contoh dari eventnya yaitu ada musran atau biasa disebut musyawarah ranting. Untuk musran sendiri itu adalah sebuah event atau sebuah agenda besar di IPM ketika kepemimpinan periode lama akan berganti ke kepemimpinan periode baru. Itu sejenis event kita melakukan evaluasi selama satu periode dengan kita mengutarakan program kerja yang belum kita terlaksanakan atau kendala apa selama satu periode kita alami, seperti itu. Yang poin keempat ada menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan pelajar masa kini. Untuk strategi ini penting agar organisasi tetap relevan dan diminati oleh anggotanya. Untuk proses memulai memimpin di IPM, langkah pertama yang dilakukan yaitu tentunya mengenali anggota, karena ini adalah organisasi yang berbasis pendidikan atau di sekolah. Itu pastinya kita langkah awal harus mengenali anggota kita, karena setiap anggota itu memiliki karakter yang berbeda, potensi yang berbeda, dan latar belakang yang berbeda. Sebagai pemimpin itu kita harus bisa membangun komunikasi yang terbuka, menjadi pendengar yang baik bagi anggota, serta memberikan contoh sikap disiplin dan tanggung jawab kepada anggota-anggota kita. Karena pemimpin itu tidak cukup hanya memberi perintah, tetapi harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Karena itu bisa menjadi contoh baik bagi anggotanya. Jika kita sebagai pengurus di organisasi kita sering melalaikan tugas atau lupa akan tanggung jawab kita, itu bisa menjadi contoh atau dampak buruk bagi anggota-anggota kita. Untuk bagaimana cara kita menyampaikan visi dan misi kepada anggota, untuk penyampaian visi dan misi organisasi tidak akan bisa tercapai jika hanya dipahami oleh pemimpin. Oleh karena itu, kita menyampaikan visi dan misi itu melalui forum musyawarah. Di setiap ada kendala atau setiap ada event, setiap ada kepentingan apapun itu, kita pasti melakukan yang namanya musyawarah. Bahkan walaupun itu untuk hal kecil atau ada hal mendadak kita harus rapatkan, itu yaitu tetap harus dirapatkan. Karena ya kita tahu sendiri dalam berorganisasi itu bukan hanya cuman 1-2 orang, tetapi kita di dalam suatu organisasi itu harus tahu keputusan apa yang harus kita buat, kendala apa yang
anggota lain tidak tahu dan perlu tahu supaya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Itu poin yang kedua yaitu diskusi santai namun terarah. Jadi dalam musyawarah itu kita selayaknya ngobrol kayak nongkrong gitulah, tetapi kita itu masih ingat tujuan awal kita ngobrol itu apa. Jadi kita ngobrol itu terarah dalam forum musyawarah itu. Dan untuk bahasa yang digunakan itu kayak ya bahasa nongkrong itu, cah-cah enom nongkrong ngeten niku. Soalnya kan lebih mudah diterima dan dipahami oleh anggota-anggota lain gitu. Jadi suasana ketika sedang musyawarah itu tidak tegang, melainkan kita enjoy, santai, dan itu lebih gampang untuk anggota lain itu menerima gitu. Biar ketika forum itu kita tidak bosan atau tidak ngantuk. Poin selanjutnya itu menghadapi masalah internal dan eksternal. Tentunya dalam organisasi itu pasti ada aja masalah internal maupun eksternal. Untuk masalah internal seperti contohnya masalah internal itu kurang aktifnya anggota, atau ketika anggota itu udah mulai malas untuk menjalankan proker-proker yang sudah kita buat. Itu langkah yang kami lakukan yaitu pendekatan personal atau evaluasi bersama. Kami akan berusaha memahami alasan di balik masalah tersebut, bukan langsung untuk menyalahkan. Untuk masalah eksternal seperti kurangnya dukungan pihak sekolah atau pihak lingkungan, saya akan menjalin komunikasi dengan pihak sekolah dan masyarakat. Sebagai contoh, ketika kegiatan IPM kurang diminati, saya akan mengajak anggota berdiskusi untuk memberikan konsep kegiatan agar lebih kreatif dan sesuai dengan minat pelajar. Untuk gaya kepemimpinan sendiri di IPM yaitu ada gaya kepemimpinan demokratis. Karena IPM adalah organisasi kader di mana setiap anggota itu perlu diberi ruang untuk berpendapat dan berkembang. Contohnya seperti ketika pengambilan keputusan penting selalu dibahas melalui musyawarah bersama pengurus dan anggota. Dengan cara ini anggota merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab bersama. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan saya melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi dan masukan dari anggota, yang kedua melakukan musyawarah bersama, yang ketiga menentukan keputusan yang paling bermanfaat bagi organisasi. Keputusan yang baik bukan hanya cepat tetapi juga adil dan tepat dipertanggungjawabkan. Yang poin terakhir yaitu implementasi ilmu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari kepemimpinan, saya menyadari bahwa kepemimpinan tidak hanya diterapkan dalam organisasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat dari kepemimpinan sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang saya alami yaitu saya lebih bisa dalam mengatur waktu, disiplin dalam mengatur waktu. Yang kedua itu saya bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Jadi ketika diberi tugas itu aku eling nek itu kewajibanku dan harus dilaksanakan gitu. Yang ketiga, komunikasi yang baik dengan orang lain. Tentunya kita harus berkomunikasi yang baik karena sesuai prodi ya, ilmu komunikasi. Jadi kita itu tetap harus berkomunikasi dengan baik. Yaitu yang terakhir, berani mengambil keputusan. Sebagai calon seorang pemimpin, kita itu harus berani mengambil keputusan. Tentunya itu harus dilalui dengan musyawarah terlebih dahulu, baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat buat kedepannya organisasi kita. Yang terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi IPM menekankan pada nilai kebersamaan, rasa tanggung jawab,
karena seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan pendengar dan penggerak bagi anggotanya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.